Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah Bab 211. Saat-saat bahagia seringkali terasa sangat singkat. Film berakhir sebelum Lu Qingyi selesai menontonnya, membuatnya merasa belum selesai. Lampu di ruang pemutaran film menyala, dan penonton meninggalkan teater satu demi satu, menuju pintu dengan ramai. Sesampainya di ruang tiket, Qin Ming dan Gu Qingyi menunggu beberapa menit hingga jumlah orang lebih sedikit sebelum naik lift ke bawah. Kemana harus pergi selanjutnya? Tanya Qin Ming. Sudah larut, pulanglah, aku harus berangkat kerja besok. Oke, kalau begitu pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil dan pulang. Qin Ming berkata dengan menyesal, aku juga bilang aku akan mengantarmu ke klub malam. Sepertinya harapanku telah hilang. Aku tidak pernah pergi ke klub malam. Setelah tiba di lantai pertama dan turun dari lift, Qin Ming tiba-tiba berkata tanpa alasan, bukankah kamu bilang kamu terlalu banyak minum dan ingin ke kamar mandi? Ayo pergi. Aku akan pergi ke sana juga dan menemanimu. Gu Qingyi tertegun pada awalnya dan melihat Qin Ming mengedipkan mata padanya dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Qin Ming di labu, berdasarkan pemahamannya tentang Qin Ming tidak akan membuat lelucon seperti itu tanpa alasan. Alasan? Ini semua salahmu, aku menggurui untuk berbicara denganmu. Memasuki kamar mandi, telepon Gu Qingyi berdering. Ketika dia mengeluarkan telepon dari tasnya, deringnya berhenti lagi. Apa-apaan ini? Gu Qingyi bergumam dengan mengeluh, dan begitu dia selesai berbicara, dia menerima pesan teks lagi dari Qin Ming. Isinya, aku diawasi. Tunggu aku di kamar mandi dan jangan keluar. Setelah membaca pesan teks tersebut, Gu Qingyi tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran perilaku Qin Ming tiba-tiba menjadi tidak normal. Dengan kekuatan Qin Ming, dia pasti bisa menghadapi orang-orang yang mengikutinya, tapi dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Qin Ming. Tidak lama kemudian Qin Ming keluar dari toilet pria dan berteriak ke toilet wanita, Qingyi, aku akan mengemudi. Tunggu aku di pintu masuk teater. Aku akan menjemputmu nanti. Ketika dia bertemu Ji Rumeng secara kebetulan di ruang tiket, Qin Ming sudah mengetahui bahwa dia sedang diawasi. Setelah menonton film tersebut, pemuda yang mengikutinya juga masuk ke dalam lift. Qin Ming sengaja membeberkan langkah selanjutnya, yaitu ke telinga orang-orang berikut. Tempat parkir berada di bawah tanah di pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan teater, sekitar 3 hingga 4 menit berjalan kaki. Qin Ming berjalan di sepanjang jalan, seolah dia tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti. Berjalan ke tempat parkir bawah tanah, ketika Qin Ming melewati bus kecil, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar. Namun, meskipun orang ini melompat keluar dengan cepat, dia jatuh lebih cepat dan ditendang ke tanah oleh Qin Ming. Ketika dia melangkah ke tempat parkir, Qin Ming telah menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk memindai dengan cepat dan menemukan beberapa orang bersembunyi di belakang mobil, jadi dia mengambil tindakan pencegahan. Jangan bergerak, jangan bergerak. 3 orang lagi melompat keluar dari belakang beberapa mobil di sekitarnya sambil memegang pistol dengan peredam suara di tangan mereka. Jangan tembak, aku menyerah. Qin Ming berdiri diam dan perlahan mengangkat tangannya. Ketika ketiga orang itu dengan cepat berkumpul, tangan kanan Qin Ming yang terangkat di atas kepalanya tiba-tiba terayun, dan 3 batang rokok di tangannya terbang seperti anak panah. Ah! Aduh! Mereka bertiga berteriak hampir bersamaan. 3 batang rokok seperti 3 paku, masing-masing ditusukkan ke tangan mereka, dan pistolnya jatuh. Detik berikutnya, mereka bertiga tiba-tiba merasakan mata mereka kabur, lalu terbang tanpa sadar, jatuh dengan keras ke tanah sambil meratap. Hanya 50 sen untuk membuang-buang rokokku. Aku tidak mampu membayar nyawamu. Qin Ming mendengus dingin, melangkah maju dan mengeluarkan rokok dari tangan seseorang, mencubit bagian yang berdarah, menyalakannya dan mengambilnya. Tarik napas dalam-dalam. Ambil 1 teguk dan keluarkan kabut kenikmatan yang tebal. Untungnya, tidak semuanya limbah. Seorang ahli energi internal dapat mencapai titik di mana memetik daun dan bunga terbang dapat melukai orang, tetapi keterampilan Qin Ming begitu mendalam sehingga ketika Qi dituangkan ke dalam rokok, ia bisa setajam paku dan juga dapat melukai orang. Qin Ming mengangkat kakinya dan menginjak dada seseorang, dan mencibir, kalian, seperti kamu, masih ingin menyergapku. Kamu benar-benar melempar telur ke batu. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Siapa yang mengirimmu ke sini, dan mengapa kamu menyergapku? Kami tidak menerima instruksi dari siapapun. Kami hanya ingin melihat apakah Anda tidak menyukainya. Kamu adalah bebek dengan mulut yang keras. Menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Hanya terdengar bunyi, klik, dan 2 tulang rusuk pria itu remuk. Dia menjerit dan berguling kesakitan seperti babi yang disembelih. Saya punya cara untuk membuat Anda berbicara, seperti mematahkan setiap tulang di tubuh Anda satu persatu dan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Qin Ming tersenyum sinis dan mengangkat kakinya lagi. Pria itu ditendang dan 2 tulang rusuknya patah lagi. Rasa sakitnya sangat menyayat hati. Dia tidak tahan lagi dan berteriak, jangan. Jangan pukul saya. Saya berkata, saya akan mengatakan apa saja. Membosankan sekali untuk mengaku begitu cepat.
Qin Ming berkata dengan nada mencemooh, katakan padaku, kesabaranku terbatas. Bos kami adalah Chang Feng. Dia mengirim kami ke sini. Anda menyinggung perasaannya. Kami hanya mengikuti perintah dan kami tidak tahu alasan spesifiknya. Apa yang salah dengan kegilaan jangka panjang dan kegilaan jangka pendek? Qin Ming belum pernah mendengar nama Chang Feng, dan bertanya lagi, dari mana asal-usul bos Anda? Saudara Feng adalah bos geng tersebut, dan dia sangat populer di wilayah ibu kota. Naga itu sedang menyeberangi sungai. Qin Ming sangat menghina, berpikir bahwa Qi Yuanke tidak menginginkan kepalanya lagi dan sedang mencari seseorang untuk membalas dendam. Saya sangat ketakutan hari ini. Saya seharusnya tidak mengambil pelajaran dari saya. Karena dia tidak dapat menemukan informasi berguna dari beberapa orang, Qin Ming berhenti bertanya, hanya menutupi air dan tanah dengan tentara, dan pergi. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menyingkirkan orang-orang yang mengikutimu? Dari mana mereka berasal? Setelah menerima telepon dari Qin Ming, Gu Qingyi buru-buru keluar dari teater dan masuk ke mobil dan bertanya. Aku menghajar mereka semua hingga jatuh. Mereka ada di sini untukku. Aku belum tahu siapa yang ada di balik layar, tapi cepat atau lambat suatu hari nanti mereka akan keluar dan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Gu Qingyi mengeluh, mengapa kamu selalu mendapat masalah? Kamu pikir menurutku masalah yang datang kepadaku, dan aku tidak berinisiatif mencari masalah, tapi itu tidak masalah. Lagi pula aku tidak takut masalah. Aku hanya memperlakukannya sebagai bumbu kehidupan. Kalau tidak, itu akan membosankan dan membosankan. Bukankah itu menyia-nyiakan hidup yang baik? Kata Qin Ming. Untungnya, Anda sangat terampil dan selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Berbicara tentang ini, Gu Qingyi bertanya dengan antusias, di mana saja Anda selama bertahun-tahun menghilang? Dari siapa Anda belajar kungfu? Saat itu, saya diculik oleh seorang lelaki tua malang dan dibawa ke gunung terpencil. Kemudian, dia menjadi guru saya dan mengajari saya banyak kungfu. Dia hanya mengizinkan saya turun gunung setelah saya berhasil belajar. Jawab Qin Ming sederhana. Kalau begitu tuanmu sangat baik. Gu Qingyi memuji. Tuanku hanyalah orang tua yang malang. Dia dipukuli hingga menjadi cacat oleh musuh-musuhnya di tahun-tahun awalnya. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Alasan mengapa saya memiliki keterampilan yang saya miliki saat ini adalah karena bakat saya yang luar biasa. Keesokan harinya, Senin, minggu kerja baru dimulai. Sekitar pukul 8.30 pagi, pintu kantor manajer Departemen Keamanan dibuka. Qin Ming mendongak dan melihat Liu Wenjing, dan bertanya dengan prihatin, Wenjing, kamu di sini, berapa hari istirahat lagi kamu? Membutuhkan. Saya telah melakukan penyesuaian dan secara resmi mulai bekerja hari ini, kata Liu Wenjing dengan tegas. Dia telah berkembang pesat setelah mengalami kepedihan karena kehilangan ayahnya harus menatap ke depan, diam-diam mengubur rasa sakit karena kehilangan ayahnya di dalam hatinya, dan membiarkan waktu menyembuhkan lukanya. Selain itu, uang untuk pemakaman ayahnya untuk sementara dipinjam oleh Qin Ming. Liu Wenjing tidak ingin berhutang budi, jadi dia harus membayarnya kembali sesegera mungkin. Sepertinya Bibi tidak ada urusan di rumah. Kebetulan supermarket temanku kekurangan pengawasan. Tanya Bibi apakah dia mau pergi. Kalau iya, aku akan bilang ke temanku dan aku bisa berangkat kerja kapan saja. Qin Ming juga memikirkan Bibi Liu. Mengenai masalah pekerjaan, saya berencana meminta Situ Honglian mengatur agar dia pergi ke supermarket untuk menjual barang, sehingga Bibi Liu tidak sendirian di rumah dengan pikirannya yang acak-acakan. Terima kasih, Saudara Qin. Liu Wenjing merasa hangat di hatinya, saya akan menelepon ibu saya nanti. Jangan ucapkan terima kasih. Aku berjanji pada Lao Liu untuk menjagamu dengan baik dan memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Qin Ming berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja padaku, kakakku. Apakah saudara Qin menganggapku sebagai saudara perempuannya? Hati Liu Wenjing menjadi masam. Dia tidak ingin melanjutkan topik ini dan memaksakan senyum. Kamu pasti telah mengumpulkan banyak pekerjaan selama aku tidak ada. Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Ada beberapa dokumen yang perlu aku selesaikan. Jangan khawatir. Berikan padaku jika sudah beres. Jangan lelah. Pada saat ini, ponsel Qin Ming berdering, menandakan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia menyerahkan beberapa informasi kepada Liu Wenjing untuk diselesaikan, dan kemudian menjawab panggilan tersebut. Halo, siapa kamu? Saya Ani, apakah ini Tuan Qin? Bayangan kecantikan ras campuran Tionghoa dan asing tiba-tiba muncul di benak Qin Ming, ternyata itu Nona N. Mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Sabtu ini, keluarga Melanrui akan mengadakan pameran perhiasan. Saya dengan tulus mengundang Tuan Qin dan Nona Gu untuk hadir. Saya baru saja mengirimkan surat undangan kepada Nona Gu. Anda hanya datang untuk jalan-jalan, makan, akomodasi, dan lainnya. Itu semua diatur olehku. Seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa prestasi, dan tidak mungkin N mengundang Qin Ming dan Gu Qingyi untuk berpartisipasi dalam pameran perhiasan tanpa alasan. Qin Ming merasa ada yang salah dengan itu, dan berkata terus terang, Nona N, saya tidak suka bicara berputar-putar, saya suka langsung. Jujur saja, kenapa Anda mengundang saya?
Ketika niatnya terungkap, Ani berkata dengan malu-malu, sejujurnya, saya kehilangan batu kehidupan pada hari ketiga setelah saya membawanya kembali. Pasti kesalahan dua orang yang merampasnya dalam perjalanan ke bandara. Kami menghabiskan semua uang kami. Saya tidak bisa melacak keberadaan kedua orang itu, jadi saya tidak punya pilihan selain memamerkan beberapa perhiasan langka yang telah dikumpulkan keluarga melalui selama ratusan tahun, berharap dapat menarik perhatian mereka. Rakyat. Hilangnya batu kehidupan sudah diperkirakan oleh Qin Ming. Bagaimanapun, organisasi Nirvana terlalu misterius. Tidak ada orang dengan kemampuan khusus dalam organisasi tersebut. Jika kami benar-benar dapat memimpin orang-orang itu, kami tidak 100% yakin akan menangkap mereka, jadi kami ingin meminta bantuan Tuan Qin. Qin Ming telah mengalahkan mereka yang memiliki kekuatan yang merebut batu kehidupan, dan Ani percaya bahwa Qin Ming memiliki kekuatan untuk menangkap mereka. Tentu saja, kami sepenuhnya siap di sini. Kami meminta bantuan Tuan Qin untuk berjaga-jaga. Mungkin Tuan Qin tidak perlu mengambil tindakan saat itu. Jika Tuan Qin dimanfaatkan, kami akan membayar hadiah yang tinggi. Setelah memahami alasannya, Qin Ming tidak mudah setuju. Saya masih memiliki pekerjaan. Saya tidak yakin apakah saya dapat meluangkan waktu di akhir pekan. Saya akan mendiskusikannya dengan Tuan Gu dan menghubungi Anda kembali. Bab 212. Qing Yi, apakah kamu sudah menerima undangan dari Nona N? Apakah kamu berencana menghadiri pameran perhiasan di Paris? Qin Ming membuka telepon Gu Qing Yi dan bertanya, apakah dia secara pribadi berpartisipasi atau tidak, itu tidak masalah terutama peduli pada makna Gu Qing Yi. Saya belum memikirkannya. Mari kita lihat bagaimana pengerjaannya. Ngomong-ngomong, Anda punya waktu untuk pergi ke pusat pameran dan memeriksa keamanan pameran batu giok. Ya. Setelah menutup telepon, Qin Ming berkata kepada Liu Wenjing, ikutlah dengan saya ke pusat pameran, dan kami akan memilah informasinya ketika Anda kembali. Mulai hari ini, Pusat Pameran Internasional Gusi akan mengadakan pameran batu giok selama seminggu, menarik banyak perusahaan bisnis dan produsen batu giok di seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Pameran batu giok ini berbeda dengan pameran dan lelang sebelumnya. Qin Ming tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi. Qin Ming juga telah mengatur pekerjaan keamanan yang relevan. Ada kemacetan di jalan dan memakan waktu 1 jam. Saat Qin Ming tiba di pusat pameran, sudah jam 10. Setelah memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah, Qin Ming membawa Liu Wenjing ke ruang pameran lantai pertama. Ruang pameran Woda terbagi menjadi deretan stand, dan berbagai produk batu giok memenuhi lemari pajangan, yang tampak memusingkan dan mempesona. Setelah mengetahui bahwa Qin Ming akan datang, manajer Lu dari Departemen Keamanan Pusat Pameran segera menyambutnya dan secara pribadi menemani Qin Ming untuk memeriksa karyanya. Pekerjaan keamanan di pameran ini jauh lebih ketat dibandingkan pada pameran Tibet terakhir. Qin Ming memeriksa area tersebut, memberikan beberapa instruksi, dan berhenti ketika dia sampai di aula samping. Saya melihat tidak ada lemari pajangan atau produk batu giok yang indah di aula samping. Sebaliknya, ada berbagai macam batu yang ditempatkan, mulai dari yang sekecil kepalan tangan hingga yang panjangnya 1 atau 2 meter. Beberapa turis memperhatikan dengan penuh minat, seolah-olah ada harta karun yang tersembunyi di batu-batu tersebut. Ini adalah ruang perjudian batu. Pabrikan langsung menjual batu kasar yang ditambang. Beberapa di antaranya mungkin mengandung batu giok. Jika Anda dapat menemukan batu giok kelas atas yang bagus, itu akan mendapat untung besar. Banyak orang yang bersedia mengambil berjudi, dan ada banyak orang yang beruntung benar-benar bisa kaya dalam semalam, tapi tentu saja ada juga orang yang kehilangan segalanya. Melihat Qin Ming tampak tertarik, manajer Lu memperkenalkan. Mata Qin Ming berbinar. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang industri perjudian batu dan tidak tahu bagaimana cara melihat apakah batu kasar itu dibungkus dengan batu giok, dia memiliki kemampuan untuk melihatnya seperti batu putih. Mengambil uang tidak ada bedanya. Manajer Lu, silakan saja. Anda tidak perlu menemani saya. Saya hanya akan berjalan-jalan dan mengagumi batu giok itu. Setelah mengusir manajer Lu, Qin Ming membawa Liu Wenjing ke aula perjudian batu dan berhenti di depan sebuah kios dekat pintu. Dia diam-diam menggunakan kemampuan kewaskitaannya dan melihat sekeliling, dan secara mengejutkan menemukan bahwa memang ada batu giok di beberapa batu kasar. Saudara Qin, kamu tidak ingin bermain judi batu, bukan? Kata Liu Wenjing. Perjudian dalam jumlah kecil bisa dianggap sebagai hiburan. Tidak apa-apa untuk bersenang-senang saja. Adik kecil ini, maukah kamu memilih batu kasar untuk mengadu nasib? Sapa pemilik warung parubaya itu dengan antusias. Qin Ming mengangguk, saya ingin tahu mana yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan batu giok. Mendengar ini, bos parubaya segera mengkonfirmasi bahwa Qin Ming adalah seorang pemula dan memperkenalkan, saya sarankan Anda memilih bahan wol dengan potongan, seperti yang ada di sini. Saat dia berbicara, bos parubaya itu menunjuk ke batu kasar yang dipotong sebagian. Anda bisa melihat bekas batu giok dari sayatan pada batu kasar tersebut, yang membuktikan adanya batu giok di dalamnya. Taruhannya ada pada kualitas dan kuantitas batu giok di dalamnya, jadi risikonya relatif kecil. Sayatan, Anda hanya dapat mengidentifikasi tekstur dari kulit batu untuk menilai kualitas batu kasar. Baik atau buruk, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan muncul di dalamnya.
Itu mungkin batu giok yang tak ternilai harganya, atau mungkin tidak ada sama sekali, yang relatif berisiko. Umumnya, para ahli suka memilih wall yang belum dipotong untuk menantang penglihatan mereka, tetapi untuk pemula, yang terbaik adalah memilih batu kasar yang sudah dipotong, dan tingkat kemenangannya antara 50 dan 50. Ternyata banyak sekali hal yang harus diperhatikan, saya perlu diajari. Qin Ming merasa bos ini cukup jujur, tidak seperti pengusaha wanita berhati hitam yang hanya tahu cara menghasilkan uang dan menipu pelanggan agar membeli. Qin Ming secara acak memilih batu kasar yang dipotong, dengan lembut menyentuh permukaan potongan halus, dan membuka matanya lebar-lebar, seolah dia ingin masuk dan melihat apakah ada batu giok di dalamnya. Kamu tidak bisa mengetahui apapun dengan berpenampilan seperti ini. Kamu perlu menggunakan beberapa alat bantu. Bos parubaya itu mengeluarkan senter kecil, membungkuk, memegangnya dalam bentuk silinder dengan satu tangan dan menggenggamnya pada luka permukaan, lalu menyalakan senter dan menyorotkannya juga ke permukaan yang dipotong, dengan satu mata menempel pada silinder berbentuk tangan. Kamu harus melihatnya seperti ini. Jika kamu tertarik, cobalah sendiri. Qin Ming mengambil senter kecil dan melihatnya seperti bos parubaya. Di bawah cahaya yang kuat, potongannya mencerminkan fluoresensi hijau samar. Adik, apakah kamu melihat lampu hijau? Artinya ada batu giok di dalamnya. Qin Ming berdiri, mengangguk, dan bertanya, berapa harga batu kasar ini? Harganya 800.000. 800.000, sangat mahal. Qin Ming tercengang. Memang ada batu giok di batu kasar ini, tapi dia tidak tahu nilai spesifik dari batu giok itu. Kamu masih ingin bermain taruhan batu ketika kamu tidak punya uang. Konyol sekali. Qin Ming berbalik dan mengikuti suara itu dan menemukan bahwa pembicaranya adalah Hou Junhao, yang sudah beberapa hari tidak dia lihat, dan seorang pemuda berpakaian bagus mengikuti di sampingnya. Menurutku aku ini siapa? Bukankah ini Tuan Hou? Kata Tuan Hou terdengar sangat keras di telinga Hou Junhao karena dia bukan lagi CEO. Beberapa waktu lalu, saham grup Gu ditindas dengan kejam. Hou Junhao menginvestasikan sejumlah besar uang untuk menekan perusahaan. Akibatnya, dia menderita kerugian besar. Dia tidak hanya dicopot dari jabatan presiden, tetapi dia juga dicopot kualifikasi untuk menjadi pewaris masa depan keluarga Hou. Hou Junhao setara dengan bertransformasi dari seorang pangeran berpangkat tinggi menjadi orang biasa secara tiba-tiba. Dia masih mengkhawatirkan masalah ini. Dia merajuk di rumah akhir-akhir ini. Hari ini dia datang ke pameran batu giok untuk bersantai dan bermain batu. Seperti kata pepatah, jika Anda frustrasi dalam cinta dan bahagia di kasino, Hou Junhao merasa dia sangat tidak beruntung, dan sudah waktunya dia beruntung. Dia mungkin bisa menghasilkan banyak uang dengan berjudi batu. Orang miskin masih berani berjudi batu. Minggir secepatnya, dan berhenti merusak pemandangan dan memengaruhi suasana hatiku, kata Hou Junhao dengan nada meremehkan dan marah. Jangan lupa di mana kamu berada sekarang. Jika kamu berani mempermainkanku, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Qin Ming mencibir. Melihat mereka berdua sepertinya punya dendam, mereka pun berselisih saat bertemu. Bos parubaya itu buru-buru membujuk Anda, kalian berdua menghasilkan uang dengan bersikap ramah. Tidak ada gunanya bertengkar karena masalah sepele. Harap tenang. Turun. Hou Junhao tahu bahwa jika Qin Ming marah, dia hanya akan dipukuli, dan provokasi harus dibatasi, jadi dia menahan amarahnya dan mendengus dingin. Junhao, tidak perlu berkenalan dengan orang seperti itu. Pilih saja batu yang kasar. Kita akan bersaing untuk melihat siapa yang memilih yang lebih berharga. Pemuda di sebelahnya juga menasihati. Fei Yang mendominasi, sangat keji. Liu Wenjing bergumam tidak puas di dalam hatinya dan berkata, Saudara Qin, ayo pergi. Saya belum memilih batu kasarnya, jadi jangan khawatir. Petik 2. Saya kira gaji Anda hanya untuk membeli barang bekas. Jangan malu. Ini bukan tempat untuk Anda. Hou Junhao telah terlalu lama menahan kebencian di hatinya mau tidak mau merasa aneh. Ada apa dengan sisa-sisanya? Jika saya merawat sisa-sisanya, saya bisa mendapatkan batu giok yang bagus. Tidak peduli seberapa bagus batu kasar yang Anda pilih, Anda masih bisa mendapatkan sampah. Fantasi. Hou Junhao tertawa seperti orang idiot, apakah kamu berani bersaing denganku? Kamu dan aku masing-masing memilih batu kasar untuk melihat potongan batu giok siapa yang lebih berharga. Jika kamu kalah, keluarlah di depan umum dan temui aku lagi di dalam masa depan. Ambil inisiatif untuk menjauh. Bagaimana jika kamu kalah? Qin Ming bertanya dengan dingin. Jika saya kalah, saya akan melakukan hal yang sama. Hou Junhao berkata dengan bangga, tentu saja saya tidak bisa kalah dari Anda, orang miskin. Saya kira Anda tidak berani bersaing dengan saya. Aku tidak akan mau kalah dan akan merasa malu. Siapa bilang saya tidak berani bersaing? Tapi saya harus menambahkan syarat. Tidak peduli siapa yang menang, batu giok yang dipotong oleh yang kalah akan menjadi milik pihak lain. Qin Ming sepertinya terprovokasi dan terprovokasi, lakukan kamu berani. Apakah kamu tidak berani? Jika demikian, keluarlah secepatnya. Oke, sudah beres, saya mengerti betapa Anda mempermalukan diri sendiri. Saran berlebihan Qin Ming terjadi di tangan Hou Junhao.
Hou Junhao sepertinya telah melihat penghinaan Qin Ming dan sangat malu hingga sudut mulutnya terangkat. Tersenyum. Mendengar bahwa keduanya akan bertaruh, hati Liu Wenjing tiba-tiba naik ke tenggorokannya, takut Qin Ming akan kalah dan itu tidak akan berakhir pada akhirnya. Sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang pemilihan batu dan tidak bisa membantu banyak, jadi dia bisa hanya khawatir. Semuanya, saya akan bermain taruhan batu dengan seseorang bernama Qin. Tolong beri kami kesaksian. Hou Junhao takut Qin Ming tidak mengakui kekalahannya, jadi dia berteriak keras untuk menyambut para tamu di sekitarnya. Oke, kami bersedia bersaksi, bagaimana kalau bertaruh? Segera lingkaran orang berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan, dan konten pertaruhan antara Qin Ming dan Hou Junhao juga dengan cepat menyebar di antara kerumunan penonton. Karena kalian berdua sangat antusias, mau tak mau aku mengungkapkan perasaanku. Ayo lakukan ini. Tidak peduli batu kasar mana yang kalian berdua pilih, aku akan memberimu diskon 50%. Semoga kalian berdua beruntung. Keributan hanya mendapatkan popularitas, dan Zong bosnya sangat senang. Pilihlah sebuah batu. Hou Junhao berkata dengan bangga, saya dengan baik hati mengingatkan Anda untuk tetap membuka mata dan memilih dengan hati-hati, agar tidak kalah telak. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Saya menyarankan Anda untuk memikirkan bagaimana mengakhirinya. Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Semua batu kasar di kios ini dibagi menjadi 3 kategori. Satu adalah batu setengah mentah dengan sayatan, yang harganya lebih dari 100.000 yuan. Yang lainnya adalah batu kasar tanpa sayatan, yang harganya lebih dari 10.000 yuan. Lainnya adalah batu bekas, yang juga paling murah. Saudara Qin, silakan pilih batu kasar yang memiliki sayatan. Anda memiliki peluang besar untuk menang. Saya juga ingin memilih, tapi sayangnya saya tidak punya uang sebanyak itu, tapi keberuntungan saya selalu luar biasa. Bahkan jika saya memilih dengan mata tertutup, saya pasti akan menang. Tunggu dan lihat saja. Tersenyum percaya diri, mengambil beberapa langkah ke samping, dan berdiri di area sisa. Aku benar-benar berencana untuk memilih yang sia-sia, sayang sekali. Hou Junhao mencibir dengan nada menghina, menoleh untuk mengedipkan mata pada pemuda yang mengikutinya, artinya aku bisa menang atau tidak tergantung padamu. Hou Junhao tidak memiliki banyak penelitian dalam memilih batu kasar, tetapi pemuda yang mengikutinya adalah seorang master. Dia percaya bahwa dia pasti akan menang, jadi dia hanya menunggu untuk melihat Qin Ming mempermalukan dirinya sendiri. Bersambung.